Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dari Dua Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mesin listrik. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dwi Permadi yang telah memberikan tugas ini sebagai penambahan nilai atas kurangnya nilai UAS saya pribadi. Baiklah, kita mulai. Seperti yang kita tahu, industri manufaktur di Indonesia sekarang ini, bahkan di dunia, pastinya menggunakan mesin listrik sebagai alat penunjang dari produksi mereka. Nah, seperti yang kita tahu, mesin listrik itu secara simpel dapat kita definisikan sebagai alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi kinetik menjadi energi listrik, atau alat yang dapat mentransfer daya dari rangkaian yang satu ke rangkaian yang lainnya. Nah, di sini mesin listrik itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada mesin listrik statis dan mesin listrik dinamis. Perbedaannya terletak pada komponennya. Komponen dari mesin listrik statis itu tidak bergerak, statis yang artinya diam. Sedangkan komponen dari mesin listrik yang dinamis itu cenderung bergerak. Seperti di sini yang statis itu adalah transformator, sedangkan yang dinamis itu ada motor dan generator. Pertama, kita bahas transformator terlebih dahulu. Transformator itu adalah alat yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Secara simpel, seperti yang saya katakan tadi, dia dapat mentransfer daya dari satu rangkaian ke rangkaian yang lainnya. Cara kerjanya yaitu didasari prinsip induksi elektromagnetik. Trafo menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik, maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya, arus listrik pada kawat melingkar, menghasilkan medan magnet. Jenis-jenis transformator. Yang pertama itu ada transformator daya, yaitu suatu transformator yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Untuk keperluan distribusi listrik ke konsumen, transformator daya ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan listrik seperti PLN atau yang lainnya. Di gadget tunggal maksudnya trafo ini juga biasa dipakai untuk mengalirkan daya dari sumber dari trafo ini ke mesin-mesin ya. Yang kedua ada transformator IF atau intermediate frequency. Merupakan suatu alat yang menguatkan frekuensi tegangan menengah, yaitu sekitar 10,7 MHz yang biasanya digunakan pada radio penerima AM atau FM. Dan Anda dapat menemukan trafo ini pada sebuah radio konvensional. Jadi transformator ini biasa digunakan pada radio konvensional. Nah, yang terakhir ada transformator adaptor, yaitu trafo yang biasa digunakan sebagai, kalau saya bilang ini biasa digunakan sebagai praktek ya. Trafo ini mengubah tegangan dari arus AC ke arus DC. Alat ini sangat banyak digunakan dengan pilihan tegangan dan arus bervariasi. Trafo yang digunakan pada adaptor termasuk jenis step down yang berguna untuk menurunkan tegangan. Nah, jadi saya juga pernah pakai trafo ini sebagai penurun tegangan dari 220 ke
12 volt ya. Saya gunakan untuk membuat charger. Nah, lanjut. Sekarang kita ke motor listrik. Nah, motor listrik ini dibagi-bagi menjadi ada dua ya, motor AC dan motor DC. Yang mana ada lagi nih pembagiannya. Di motor DC ada motor DC dengan separately excited dan self excited, dimana self excited ini dibagi lagi menjadi seri, campuran, dan shunt. Sedangkan motor arus bolak-balik dibagi menjadi dua, motor AC sinkron dan induksi, dimana induksi ada induksi 1 fasa dan 3 fasa. Nah, motor DC ini sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung. Maksudnya gimana? Motor DC ini digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukannya penyalaan torsi yang tinggi atau kecepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Nah, keuntungan utama motor DC adalah kecepatannya mudah dikendalikan dan tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor DC ini dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan dinamo, yaitu untuk meningkatkan tegangan dinamo akan yaitu meningkatkan kecepatan. Lalu mengatur arus medan, menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. Jenis-jenis motor DC. Yang pertama yaitu sumber daya terpisah. Pada motor DC ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker. Di mana pada rotor seperti terlihat pada gambar di atas, di sampingnya maksudnya, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Motor DC sumber daya terpisah ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian atau untuk peralatan-peralatan khusus. Nah, yang kedua yaitu self-excited DC motor atau sumber daya sendiri. Nah, sumber daya sendiri ini masih dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu tipe shunt, tipe seri, dan tipe campuran atau gabungan. Nah, tipe shunt ini tipe yang diparalelkan ya. Terus yang seri ini dia itu di seri. Lalu tipe campuran itu kumparan-kumparannya ada yang digabung di seri dan ada juga yang di paralel, dikombinasi. Kita masuk ke motor AC. Nah, motor AC ini definisinya yaitu motor yang menggunakan arus AC secara simpelnya. Motor ini menggunakan arus listrik yang membalikan arahnya secara teratur pada rentan waktu tertentu. Motor listrik AC memiliki 2 buah dasar listrik. 2 bagian maksudnya ya. Yaitu pertama ada stator dan rotor. Stator ini merupakan komponen listrik statis. Yang ini ya, stator itu. Dia itu tempat menyimpannya si rotor ini. Jadi stator tempatnya, rotor yang berputar. Di sini tertulis
rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar as motor. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang bekerja itu merupakan rotor, sedangkan wadahnya ini merupakan si stator. Keuntungannya itu apa menggunakan motor ini? Kecepatan motor AC itu kan sulit dikendalikan. Nah, tapi kita punya cara untuk mengatasi kerugian ini. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Jadi untuk mengatasi yang sulit dikendalikan itu, kita dapat menggunakan penggerak frekuensi variabel ya, untuk menurunkan dayanya sekaligus mengontrolnya si kecepatan ini. Lalu yang terakhir ada generator. Generator yaitu sebuah mesin yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Biasanya ini digunakan saat mati lampu ya, atau sebuah acara gitu listriknya padam. Nah, si generator ini berfungsi untuk sebagai listrik cadangan. Gambarnya nggak ada ya. Pokoknya cara kerjanya itu berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbul GGL yang mempunyai satuan volt. Nah, kita kan tahu generator itu kalau mau nyalainnya itu harus yang dulu ya, yang saya lihat itu harus ditarik gitu. Nah, ada bagian yang berputar itu. Nah, bagian berputar itu menghasilkan GGL. Kenapa menghasilkan GGL? Nah, ini karena ini sebuah medan magnet. Dia memiliki medan magnet yang memotong garis-garis gaya magnet. Nah, karena dia memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar akan menghasilkan GGL, gaya gerak listrik, yang berujung akan menghasilkan listrik dalam satuan volt. Jenis-jenis generator. Yang pertama itu ada jenis generator berdasarkan letak kutub. Generator kutub dalam. Nah, yang pertama ini generator kutub dalam, mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang berputar, atau si rotornya tadi yang menghasilkan listrik tadi ya. Generator kutub luar yang kedua nih. Generator kutub luar mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang diam. Jadi kutubnya itu kalau misalnya kutub dalam, dia berada pada rotor. Sedangkan generator kutub luar berada pada stator. Kalau kita lihat lagi tadi pada motor ya, kita ibaratkan kan yang stator itu berada di luar ya dibandingkan si rotornya. Jadi seperti itu berdasarkan letak kutubnya. Yang kedua berdasarkan putaran medan. Ini dibagi menjadi dua. Pertama, generator sinkron. Generator sinkron ini atau disebut alternator ya, mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator sinkron ini dapat berupa generator 3 fasa
atau generator sinkron satu fasa, tergantung dari kebutuhan. Nah, arus DC yang disuplai ke rangkaian bisa dengan dua cara. Yang pertama, menyuplai DC ke rangkaian dari sumber DC eksternal dengan sarana slip ring atau sikat. Yang kedua, yaitu menyuplai daya DC dari sumber daya khusus yang ditempelkan pada batang rotor generator sinkron. Jadi ada dua ya, penyuplaian arus DC ke rotor. Terus satu lagi, generator asinkron, yaitu generator yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik di dalam pengaplikasiannya. Generator ini dapat bekerja pada putaran rendah sehingga tidak tetap kecepatannya, sehingga generator induksi lebih banyak digunakan dalam pembangkit listrik dengan daya rendah, seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau tenaga listrik baru. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, jenis-jenis generator berdasarkan jenis arus. Sudah pasti ya. Yang pertama yaitu ada generator arus DC, yaitu generator yang menghasilkan arus DC atau arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis lagi nih, dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksistansinya terhadap si jangkar atau angkernya. Konstruksi generator DC pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kudup rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyara, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Lalu yang kedua, generator arus AC, generator yang menghasilkan arus AC, simpelnya seperti itu. Generator arus bolak-balik berfungsi mengubah tegangan mekanis menjadi tegangan listrik AC. Generator arus bolak-balik sering disebut juga sebagai alternator atau generator sinkron ya. Dikatakan seperti ini karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada rotor. Mesin ini tidak dapat dijalankan sendiri karena kutub-kutub rotor tidak dapat tiba-tiba mengikuti kecepatan medan putar pada waktu saklar terhubung dengan jala-jala. Nah, jadi tadi generator dibedakan jadi 3 jenis ya. Ada yang berdasarkan letak kutub, putaran medan, dan jenis arus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti di awal tadi, mesin listrik ini merupakan alat listrik yang dapat mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanis, serta dapat juga mendistribusikan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Mungkin seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.